perkenalkan, nama aku Eklesiana Firiburu Ginting dengan NIM 24020000283. Halo semua, perkenalkan nama aku Gladys Floranti Samosir dengan NIM 240200290. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Emiati Mentatarigan dengan NIM 240200364. Halo semuanya, nama saya Melina Hasyani Marpaung dengan NIM 240200281. Halo, perkenalkan nama saya Karen Christine Huta Gaul, NIM saya 240200484. Halo semuanya, kenalin nama aku Grisela Tenandepari dengan NIM 240200279. Halo semua, perkenalkan nama saya Uci Kelandian Panjaitan dengan NIM 24020000280. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Abalina Miacino Ketaren dengan NIM 240200426. Jadi hari ini kami akan menginterview mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Ikuti terus yuk. Halo Bang, Halo. boleh nanya tentang hukum nggak Bang? Oh boleh. Kalau boleh, tahu nama Bang siapa ya? Oh, namaku Jiri Kasih Simanjuntak, Sambut 2024. Menurut Abang, bagaimana sih penerapan hukum di Indonesia itu? Apakah penerapan hukumnya sudah efektif apa belum ya Bang? Kalau dibilang penerapan hukum di Indonesia efektif atau tidak ya, sebenarnya belum begitu efektif karena masih adanya hukum-hukum yang masih belum berjalan, masih adanya hukum yang mungkin ingin ditetapkan tapi karena ada kekuasaan yang mungkin mengambil alih jadi gagal gitu atau nggak diberhentikan gitu. Jadi belum efektif lah. Oke Bang, makasih ya Bang. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh Kak? Kalau boleh tahu nama Kak siapa ya Kak? Nama aku Cassandra dari Prodi Ilmu. Aku mau nanya nih tentang seputar hukum. Menurut Kakak, gimana sih penerapan hukum di Indonesia ini? Apakah sudah efektif apa kurang ya Kak? Oh, menurut aku penerapan hukum di Indonesia ini udah cukup efektif. Tapi keefektifannya ini tuh belum belum menyeluruh ke seluruh Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu kalau di setiap daerah di Indonesia mempunyai otonomi hukumnya sendiri. Tapi itu tetap balik lagi ke masyarakat yang tinggal di daerah itu sendiri. Bagaimana pemikiran mereka, bagaimana cara mereka menanggapi hukum-hukum yang ada di Indonesia. Gitu aja sih menurut aku. Oke, makasih ya Kak. Semangat kuliahnya. Iya, makasih. Kak, permisi Kak, boleh nanya? Aku ini lagi anak hukum nih, aku mau ada tugas. Perkenalan nama kakak dulu dong Kak. Perkenalkan, nama saya Priscilla Ratu. Prodi dari mana nih Kak? Hukum. Oh, Prodi Hukum. Pas banget nih Kak. Aku punya pertanyaan nih Kak, terkait tentang hukum, tentang ilmu hukum. Kakak kalau misalnya nih jadi hakim, terus kan ada sifat-sifat hukum nih Kak. Ada yang namanya kemanfaatan, dan ada kepastian, dan ada keadilan. Kalau kakak nih, milih kepastian atau keadilan hukum? Kalau saya mungkin bakal milih keadilan karena kan sebenarnya kepastian itu juga sangat pentingnya sama dengan keadilan dan juga kemanfaatan hukum itu sendiri. Tapi menurut saya kalau saya jadi hakim, saya lebih mau hukum yang saya aplikasikan kepada masyarakat itu mencapai titik keadilan sehingga siapapun yang saya kenai hukum itu bisa memperoleh keadilan sehingga yang salah itu dihukum dan yang menjadi korban itu dibela, sehingga walaupun memang selain pasti tapi saya tetap lebih mengutamakan keadilan sih. Oke, berarti keadilan nih Kak? Iya betul. Oh, makasih ya Kak. Makasih atas waktunya Kak. Makasih Kak. Oke Bang, ini aku lagi dari anak hukum nih Bang, ada tugas. Boleh nggak perkenalan dulu Bang, sedikit? Ya, perkenalkan nama saya Tadiu Eripsin Salomundo Marsiantar dari Istanbul 21, NIM 184. Oke Bang, ini kan kami ada tugas tentang FIHU nih Bang. Aku ada pertanyaan, kan ada 3 tujuan hukum, keadilan, kepastian, sama kemanfaatan. Nah yang sering bertolak belakang kan keadilan sama kepastian. Abang pilih yang mana dan kenapa ya Bang? Menurut Theo Weber sama Gustav Radbruch, dari 3 nilai hukum tersebut, yang utama tetaplah keadilan. Jadi kalau saya memang merasa bahwa hukum itu harus adil. Berarti Abang lebih mengutamakan keadilan ya Bang? Ya. Dalam hukum, oke Bang. Agak idealis. Ya oke, makasih ya Bang, makasih Bang. Halo Kak. Halo. Boleh minta waktunya bentar gak? Boleh. Sebelumnya perkenalin dulu Kak, kakak dari prodi apa, namanya siapa?
Nama aku Raisa dari Prodi Hukum Stambuk 2024. Oke, udah pas banget nih. Aku ada pengen nanya 2 pertanyaan nih tentang hukum sama kakak, boleh kan? Boleh. Oke, yang pertama menurut kakak, bagaimana kakak memahami fungsi hukum dalam menjaga ketertiban sosial? Dalam menjaga ketertiban sosial, fungsi hukum sendiri itu sangat vital ya. Karena apapun interaksi terhadap masyarakat, terhadap individu dan individu lainnya, itu pasti masuk ke dalam hukum itu sendiri. Oke. Untuk yang kedua nih, menurut kakak hubungan antara hukum dan keadilan itu gimana ya? Udah pas atau mungkin ada pendapat kakak yang lain? Hubungannya pasti sangat integral atau sangat erat ya, karena tanpa adanya hukum tidak sangat sulit untuk mewujudkan adanya keadilan. Thank you kakak jawabannya. Halo kak, boleh minta waktunya sebentar gak? Ya, boleh. Sebelumnya kakak boleh perkenalan dulu, nama kakak siapa, kakak dari fakultas apa? Nama saya Teresia dari Fakultas Hukum. Aku mau nanya 2 pertanyaan nih sama kakak, gak apa-apa kan? Jadi yang pertama, gimana sih kakak memahami fungsi hukum dalam menjaga ketertiban sosial? Secara umum, hukum itu pastinya sangat berkaitan dengan keadilan sosial. Ketertiban sosial. Ketertiban sosial, oke. Karena hukum itu kan pada dasarnya ya berfungsi untuk mengatur perilaku dalam masyarakat serta memberikan sanksi jika ada yang melanggar peraturan di dalam masyarakat tersebut. Lalu menurut saya hukum dalam mengatur ketertiban sosial itu ya gunanya sendiri untuk menjaga stabilitas dalam masyarakat gitu. Oke. Terus aku ada mau tanya kakak juga satu lagi. Gimana sih kakak melihat hubungan antara hukum dan keadilan itu sendiri? Bagi saya, hukum itu sendiri mengatur serta menerapkan keadilan di dalam masyarakat. Begitu. Oke. Thank you jawabannya kakak. Kak, boleh minta waktunya sebentar nggak, Kak? Boleh. Oke, pertama, perkenalkan nama saya Karin Christine Hutagaul. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Stambuk 24. Kalau boleh tahu, nama kakak ini siapa ya, Kak? Nama saya Fidelia, saya dari Prodi Ilmu Hukum juga, Stambuk 2024 juga. Saya mau nanya ini, Kak, pertanyaannya, menurut kakak perbedaan dari hak dan kewajiban itu apa ya, Kak? Kalau menurut saya, hak itu adalah sesuatu yang harus kita miliki atau dapatkan dari setiap orang gitu. Dan kewajiban itu sesuatu yang harus kita laksanakan kepada orang gitu. Contohnya dari pasal 28E ayat 1, setiap orang harus dapat memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai kepercayaannya. Jadi ya hak kita di situ dapat memeluk agama sesuai agama kita. Dan kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadahnya, itu saja. Oke, terima kasih banyak ya, Kak. Maaf mengganggu waktunya ya, Kak. Sama-sama. Selamat siang, Kak. Maaf mengganggu waktunya. Boleh minta waktu kakak sebentar? Boleh. Oke. Pertamanya, boleh tahu nih nama kakak siapa dan prodi apa dan stambuk berapa itu, Kak? Halo, perkenalkan nama saya Jessica Perlas Tinjak. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Stambuk 2024. Baik, Kak. Saya izin bertanya ini, Kak. Apa sih perbedaan hak dan kewajiban yang kakak tahu sebagai mahasiswa Fakultas Hukum? Yang saya ketahui, perbedaan hak dan kewajiban itu, hak adalah sesuatu yang istimewa yang kita dapatkan, yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Hak itu boleh kita laksanakan dan boleh kita tidak laksanakan. Contohnya, hak mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan itu sudah diatur oleh undang-undang dan tidak boleh diganggu oleh pihak manapun. Contoh yang kedua itu hak untuk hidup. Hak untuk hidup juga nggak boleh diganggu oleh orang lain. Sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus kita laksanakan, dan apabila kita tidak melaksanakan atau melanggarnya, maka kita akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Contohnya untuk pelanggaran lalu lintas. Untuk pelanggaran lalu lintas kan udah ada undang-undangnya nih. Jadi jika kita melanggar, maka kita akan mendapatkan sanksi. Sekian yang saya tahu. Baik, terima kasih ya, Kak. Maaf mengganggu waktunya ya, Kak. Halo Bang. Oh ya. Boleh nggak minta waktunya sebentar? Boleh. Boleh perkenalkan nama, stambuk, sama dari prodi apa nih Bang? Nama saya Krisano Gresima Tupang.
Saya Stambuk 24, saya dari Prodi Ilmu Hukum. Oh, pas sih. Kalau Stambu 24 berarti udah belajar tentang pengantar ilmu hukum dong Bang ya. Jadi kemarin itu sempat ada tentang Dewi Keadilan. Itu kan udah biasa ya di dalam hukum. Jadi bisa nggak Abang jelasin kalau Dewi Keadilan itu dia kan ada megang pedang, ada dia timbangan dan juga matanya itu ditutup. Menurut Abang artinya itu apa sih Bang? Jadi kalau misalnya dari mata tertutup ya, mata tertutup itu artinya dia tidak berpihak ataupun objektif. Nah artinya ketika dia menegakkan suatu keadilan ataupun hukum, artinya kita tidak boleh berpihak kepada orang-orang yang memiliki strata sosial yang lebih tinggi. Artinya kita harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu arti dari objektivitas ataupun mata tertutup. Kemudian ada neraca. Neraca itu timbangannya, yang artinya harus seimbang dan adil. Yang artinya ketika kita menegakkan hukum, kita harus sesuai dengan fakta ataupun argumen-argumennya itu memang terbukti kuat untuk mendukung ataupun menjatuhi hukuman kepada seseorang. Nah yang terakhir itu ada pedang ya. Kalau pedang itu sifatnya itu dia melambangkan suatu keberanian. Nah artinya pedang itu dapat melambangkan kekuatan ataupun power dari suatu negara ataupun suatu orang untuk menegakkan hukum. Yang artinya mereka ya kuat dan harus berani melindungi privasi-privasi ataupun perlindungan-perlindungan ataupun hak-hak orang. Seperti itu. Oke, makasih Bang penjelasannya rinci. Terima kasih ya Bang. Oke. Halo Bang, boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Boleh duduk di sini nggak? Boleh perkenalan dulu deh Bang, nama sama stambuknya. Oke, perkenalkan nama saya Samuel Pasaribu dan saya berasal dari Stambuk 24. Oh, berarti seangkatan dong ya. Berarti udah belajar tentang pengantar ilmu hukum ya Bang? Tahu juga ikonik tentang Dewi Keadilan. Abang bisa nggak jelasin dari 3 poin utama yang ada di Dewi Keadilan? Dari mata yang tertutup, timbangan, sama pedang yang mengarah ke bawah. Baiklah, kalau dari mata tertutup itu artinya memiliki arti yaitu bahwa semua manusia di hadapan hukum itu memiliki kedudukan yang sama rata dan tidak ada perbedaan. Dan yang kedua itu dari timbangan, bahwa hukum itu adalah menciptakan keadilan bagi semua masyarakat. Dan yang ketiga yaitu adalah pedang yang terhunus ke bawah. Itu artinya adalah bahwa hukum itu adalah jalan terakhir dalam menuju perdamaian jika ada persengketaan ataupun perselisihan di dalam hukum. Jadi itu aja ya Bang? Oke. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar gak? Iya boleh Kak. Boleh perkenalkan diri sama stambuknya? Nama aku Fedora Aurelia, aku dari Stambuk 24. Nah Kak, ini kita bakal tanya-tanya terkait hukum. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini kan banyak terjadi penyimpangan hukum yang ada di Indonesia ini. Menurut Kakak pribadi, yang salah itu hukumnya itu sendiri atau oknumnya? Sama kalau semisalnya contohnya itu oknumnya, kasih ya faktor utama yang harus diperbaharui hukum di Indonesia ini agar berjalan dengan sesuai apa adanya. Kalau menurut aku sendiri itu memang oknumnya yang salah karena mau disuap atau apa-apa. Dan faktornya itu lebih ke arah peningkatan integritas dan kapasitasnya deh. Mulai lakukan pelatihan sama oknum-oknumnya dan pemberian sanksi yang berat kepada oknumnya biar oknum lain itu jera gitu. Wah, benar sekali ya Kak jawabannya. Terima kasih ya Kak. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Boleh perkenalin diri sama stambuknya? Saya Cutkanya Salsabila dari Stambuk 2024. Nah, ini aku mau tanya pendapat kakaknya tentang hukum di Indonesia. Kan akhir-akhir ini sering kita jumpai penyimpangan hukum nih. Menurut kakak itu yang salah itu sebenarnya hukumnya itu sendiri atau oknumnya ya? Sama faktor utama itu apa yang harus dirubah agar hukum itu lebih baik lagi? Hukumnya sih, karena hukum kan sekarang kan masih lemah dan kurang jelas juga, bahkan kurang relevan. Undang-undang sekarang kan ada juga yang multitafsir kan? Multitafsir. Iya. Dan juga kurang transparan. Jadi masyarakat sekarang itu hukum itu masih mengikuti perkembangan masyarakat sih. Nah, jadi ternyata hukum itu juga harus mengikuti perkembangan masyarakat ya supaya agar lebih baik. Iya. Baik Kak, makasih banyak ya Kak. Halo Kak, maaf boleh minta waktunya sebentar? Boleh Kak. Sebelumnya Kakak boleh perkenalan diri dulu dan dari Stambuk mana? Perkenalkan nama saya Kristina Nenggolan dari Stambuk 24. Oke, jadi aku nih ada pertanyaan nih untuk Kakak. Kalau misalnya kita lihat tuh kan Kak, di pengadilan di Indonesia itu kan cenderung lama tuh. Nah, menurut Kakak kenapa sih proses hukum di Indonesia itu ribet dan lama?
Kalau menurut aku ya mungkin kekurangan di sumber daya. Kayak aparat hukum di Indonesia ini masih kekurangan dalam hal personal, terus anggaran, sarana maupun prasarana. Jadi hal itu yang menyebabkan aparat penegak hukum ini tuh lama untuk menangani kasus-kasus kejahatan. Oke, terima kasih Kak. Pertama-tama boleh kenalin namanya dulu nggak Bang? Oke, perkenalkan namaku Gregorian Aldi Montana Tarigan. Aku dari Fakultas Hukum USU, Stambuk 21. Oke, jadi ini di sini aku mau nanya ini seputar hukum. Nah, pertanyaanku kalau misalnya kita lihat di beberapa kasus tuh ya, kenapa sih proses hukum di Indonesia itu kayak ribet dan lama sih? Menurut tanggapan Abang sendiri gimana? Kalau misalnya menurut aku pribadi, ini berarti terkait dengan administrasinya gitu ya. Misalnya kalau di kejaksaan itu PTSP ya gitu. Jadi kenapa itu lama itu sebenarnya lebih ke arah kalau misalnya mekanismenya sebenarnya sudah cukup bagus gitu. Yang menjadi penyebab lama itu biasanya perpindahan dari orang ke orang, misalnya dari berkas ini ke sini, itu yang buat lama. Sebenarnya yang membuat lama itu terkait dengan orang-orang yang berada dalam atau yang menghandle mekanisme dalam administrasi tersebut. Itu yang biasanya membuat baik itu dari berkas dari persidangan, berkas dari PTSP-nya itu prosesnya sangat lama gitu. Yang membuat itu bukan mekanismenya tapi orangnya lagi gitu. Menurut saya itu sih. Baik, terima kasih Bang atas jawabannya. Halo Kak, maaf boleh mengganggu waktunya sebentar? Iya boleh Kak. Boleh perkenalin diri Kakak dulu? Oke, kenalin nama aku Friday dari Fakultas Hukum dan Stambuk 24. Oke Kak Friday, di sini aku mau nanya-nanya sedikit tentang HAM. Menurut Kakak apa sih HAM itu Kak? HAM itu adalah hak asasi manusia yang melekat sejak lahir dan bersifat universal dan tidak dapat diganggu gugat. Kalau gitu hubungan antara hak dan kewajiban itu apa sih menurut Kakak? Kalau hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dan kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Kalau gitu menurut Kakak sebagai seorang Kakak ini seorang mahasiswa ya kan, menurut Kakak itu apa sih hak dan kewajiban Kakak? Kalau hak kita itu menerima pelajaran dari dosen dengan baik dan fasilitas yang baik. Dan kalau kewajiban itu kita wajib belajar dan kita wajib menghormati dosen, kita wajib menghormati sesama kita yang ada di kampus. Baik, terima kasih ya Kak. Semangat kuliahnya Kak. Makasih. Nah, itu dia teman-teman tanggapan dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Mohon maaf ya apabila kami ada kesalahan dalam tutur kata. Sekian dan terima kasih. Bye. Zup.